Nggak mungkin Allah nggak kabulkan, berarti Allah ingkar janji. Maha suci Allah dari ingkar janji. Kemudian berikutnya Bu, pada apa? Karena itu Allah telah menjamin kepadamu, pada memperkenalkan doamu, pada apa yang dipilih oleh Tuhan untukmu. Allah yang milih, bukan kita yang milih. Kita boleh memilih, tapi yang terjadi adalah pilihan Allah. Karena itu yang terbaik. Karena boleh jadi apa yang kita pilih itu tidak baik untuk kita, tapi nafsu kita memandang, menganggap itulah yang terbaik. Hati-hati dengan nafsu, ya. Dia selalu memerintahkan kita, misalkan kita keburukan. Kemudian berikutnya, lihat lagi Bu, pada apa yang dipilih oleh Tuhanmu untukmu, tidak apa yang kamu pilih sendiri untukmu. Masya Allah nikmatnya. Tengok muka-muka ibu di wajahnya berseri cerah, ya. Itu nampak hatinya itu tenang, tentram. Masya Allah. Silakan Bu, Pak, mungkin ada yang perlu didiskusikan. Nikmat kali ya. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah, senang kali. Mukanya wajahnya bisa kembali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Iya Pak Haji. Iya. Pintar Pak Haji. Kamu masuk surga bukan karena ibadahmu, tapi karena rahman Allah. Itu kata Nabi. Pintar Pak Haji. Kamu pun berdoa, terus menerus jungkir balik dalam doamu. Belum tentu dikabulkan kecuali rahmat Allah. Ketiga takwa. Ya. Takwa itu bekal untuk ke akhirat. Iya. Iya. Subhanallah. Pintar-pintar dan jemaahnya ya Pak Haji juga ya. Semoga Allah membalas kebaikan Pak Haji ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk surga, Rasulullah SAW bersabda, ya, seseorang itu masuk surga bukan karena amal ibadahnya, tapi karena rahmat Allah. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya, takwa itu bekal kita untuk meraih akhirat. Dan yang ketiga tadi, kita dikabulkan doa kita juga karena rahmat Allah, bukan karena doa kita, bukan karena amal ibadah kita, amal tahajud kita, terkabulkan doa kita. Nah kemudian ada yang mengatakan juga, kalau kita bergantung kepada rahmat Allah aja lah, pertanyaannya ya. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Ngapain kita berdoa? Ngapain kita beramal ibadah? Masya Allah, pinter kali ya. Alhamdulillah. Bu, oh Bu, ya, perhatiannya jangan ke makan dulu ya, ke Ustadz dulu. Nah, kalau udah bagian ibu pasti didapat. Masya Allah, enak ya. Kalau udah bagian kita, ini roti pasti didapat. Kalau belum bagian kita, pasti nggak dapat. Tenang hati kita nggak akan tamak dengan roti, dengan rezeki. Paham ya? Makanya jangan sibuk lihat ke sana, lihat kemari, oh bagianku mana, jatahku mana, rezekiku mana. Jangan sibuk. Inilah keyakinan tadi hati itu manajemen hatinya. Paham ya Bu ya? Nah, makanya lihat ke Ustaz. Jangan sibuk dengan roti-roti. Nah, jadi Ustaz, kembali kepada pertanyaan Pak Haji tadi. Kalau semuanya kita masuk surga karena rahmat Allah, kita dapat rezeki karena rahmat Allah. Kalau gitu untuk apa kita beramal ibadah? Gitu Pak Haji ya. Kalau gitu kita bergantung misalnya kepada rahmat Allah aja lah. Logika juga ya. Pintar juga Pak Haji ya. Betul kan? Capek kita jungkir balik, tahajud, ya,
banyak sedekah, toh juga bukan karena amal ibadah kita, bukan karena amal tahajud kita, sedekah kita, tapi karena rahmat Allah, kasih sayang Allah, karunia Allah, anugerah Allah. Bu, rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat ketaatan. Kalau kita nggak berbuat ketaatan, Allah tidak menurunkan rahmatnya. Paham bu? Nggak mungkin kita duduk di warung kopi, Allah kasih rezeki tanpa ibadah. Kalaupun Allah kasih, ya, Allah nggak berkahi, Allah nggak rahmati, dan rezeki itu akan membawa kemudorotan, keburukan. Contohnya orang kafir, dia diberi tapi nggak disayang. Pengasih, penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita diberi dan disayang, akhirnya masuk surga. Semua makhluk diberi, betul. Orang taat, orang maksiat, tapi tidak disayang. Yang tidak beriman. Sekali lagi, agar rahmat Allah turun kepada kita, dekatlah kita ke dalam ketaatan dan berbuat kebaikan. Dan sekali lagi, jangan bergantung bersandar kepada amal ibadah kita, amal tahajud kita, amal sedekah kita. Agar rahmat Allah turun, kalau kita bergantung bersandar kepada sedekah kita akan stres, menderita. Rahmat Allah nggak akan Allah berikan, dan kita akan sengsara dan bahkan akan putus harapan dan berhenti beramal ibadah. Capek aku sedekah, miskin juga aku. Capek aku tahajud, kakiku nggak sembuh-sembuh. Ini akibat bergantung kepada amal ketaatannya, amal sedekahnya. Kalau kita bergantung kepada Allah, kepada rahmatnya, kepada karunia-Nya, Allah akan memberikan rahmatnya, Allah akan memberikan anugerahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah yang mengetahui jawabannya. Lagi bu, bagus, pintar Pak Haji, dapat pahala Pak Haji. Jadi dengan Pak Haji bertanya, yang lain dapat ilmu, saya juga dapat ilmu. Kalau Pak Haji nggak bertanya, Pak Haji dapat ilmu, sedekah ilmu kan jadi. Ada bu? Pak, ya Masya Allah Pak Haji, tabarakallah. Pak Haji yang lalu absen ya, alhamdulillah. Nah ini Masya Allah Pak Haji. Sekarang bisa hadir, alhamdulillah bisa hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Pak Haji juga dimuliakan dan yang lainnya juga. Bahwa ya, kita ini kan sudah belajar di iya, Masya Allah. Ini kita benar. Kemarin itu ilmu itu kalau tidak dipahami, tidak diterapkan dalam kehidupan sehari, Betul. itu ibarat kita berdoa. Iya. Jadi ini semangat kita di kampung ini dalam konsep lagi di malam kampus. Jadi ini supaya tidak sia-sia daripada apa pengajaran kita ini, tentu kita jangan menerima boleh berdiskusi antara apa. Jadi begini, kalau saya lihat ilmunya kan disampaikan oleh Ustaz kan gitu. Jadi jelas bahwa kita kesimpulan dari omongan ada musibah. Iya. Karena kita selalu mengikuti keinginan nafsu Pintar. dan kecintaan terhadap dunia dan Iya.
Semua keinginan kalau tidak didapat, kayak nafsu akan kecewa. Iya, betul. Kan gitu. Iya. Jadi sebenarnya yang dikasih kita harus ridho dengan pilihan Allah. Betul, pintar. Kita tidak sama nasib kita. Iya. Yang sudah tahu kita nasib kita macam Pak Haji, mulai dari ada kuliah tahun sekarang, yang sudah lalu kan tahu. Yang akan datang apa yang diberikan Allah itu rahasia. Betul. Tapi kita selalu beranggapan dan melaksanakan. Artinya bahwa yang diberikan akan datang pasti baik. Iya. Karena nikmat dan musibah dituntut Allah, kita kan harus ridho. Betul. Kan itu kan? Iya. Iya. Ridho harga musibah berarti dia Allah. Iya. Ada kebaikannya. Iya. Kan kebaikannya doa yang dikabulkan tidak dikabulkan. Iya, iya. Jadi di sini saya lihat maksud Iya, iya. bahwa yang membuat kita umat manusia ini kecewa adalah selalu merebut keinginan hawa nafsu Betul, dan betul. isi dunia. Iya. Boleh direbut hawa nafsu ini, tapi harus sesuai dengan syariat Allah. Iya, iya. Kan gitu. Tapi kalau kita tidak salah, berarti yang kita tidak semua kita tidak dikabulkan Allah. Iya, iya. Kan gitu. Jadi di sini saya lihat supaya cerah jemaah. Iya. Bahwa kita ini penyakit kita ini semua karena cenderung mencintai selalu merebut keinginan Allah dan dunia dan isi. Iya. Jadi bagaimana seandainya keinginan hawa nafsu ini dan kecintaan dunia ini kan cinta kita meninggalkan. Jadi ini Allah. Iya, iya. Kan gitu. Iya. Jadi artinya kembali tadi kalau dia cinta harus taat kepada apa yang disampaikan Rasul, Iya. disampaikan Allah dan Rasul. Iya. Pada sholat selalu kita menganggap bahwa rezeki itu adalah materi. Iya, betul. Kita lihat Nurul Islam, Iya. dia kaya. Iya, iya. Waduh, ada tahu seperti Nurul Islam. Kasih sayang tak ada di sini. Iya. Ada baik di dunia ini, tapi dia nggak bisa cerita. Iya. Jadi itu karena yang membuat kita rusak umat Islam ini keras adalah lantaran dengan hawa nafsu. Iya. Jadi karena ini yang menyebabkan kalau hawa nafsu dituruti hati keras, Iya. hati keras tidak mau. Iya. Jadi karena saya sumber nafsu Islam. Iya. Apa kira-kira caranya supaya agar nafsu tetap terkendali Iya. dalam keadaan sendiri dalam keadaan bahagia. Iya. Jadi kalau sudah nafsu kita kendalikan sesuai dengan itu pasti ujungnya patuh kepada Allah. Kalau patuh kepada Allah itu adalah rezeki rahmat Allah yang besar. Iya. Jadi jangan dibilang tadi bahwa ketaatan itu ngapain beribadah, Iya. ngapain berdoa, Iya. semua karena rahmat Allah masuk surga. Iya. Bahwa doa ketaatan itu adalah bisa tahajud, bisa berbuat amanah, bisa datang ke masjid, bisa majelis itu adalah rahmat Allah. Iya. Jadi artinya bukan hanya rezeki jasmani yang Iya. kita datang ke sini majelis ilmu menaati Allah. Iya. Itulah rezeki yang sesungguhnya. Iya. Karena rezeki yang ketaatan kepada Allah itu lebih baik kita bahagia. Iya. Jadi kembali ke pertanyaan Ustaz, bagaimana Ustaz agar kita bisa memberikan hawa nafsu kita dalam keadaan Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum. Masya Allah, bagus ya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Ta'ala sampaikan Pak Haji ya. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan. Masya Allah, tabarakallah. Bagus sekali pertanyaan Pak Haji. Ya, ini juga ilmu buat kita, manfaat buat kita semua. Ya, satu yang bertanya untuk kita semua. Ustaz, bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu? Dalam Al-Quran itu Allah bilang tentang hawa nafsu, tentang nafsu. Ada nafsu lawama, ada nafsu mutmainah, ada nafsu amarah. Yang bagus nafsu mutmainah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nafsu ini nggak bisa dihilangkan. Dia
Dia hanya bisa dikendalikan dan dikekang. Tabiat nafsu seperti kata Allah dalam Al-Quran, nafsu ini cenderung kepada berbuat kemaksiatan, menggiring kepada kemaksiatan, membisikkan kemungkaran. Itu tabiat watak karakter nafsu. Makanya ulama tasawuf mengatakan kita harus buruk sangka setiap detik, setiap saat kepada nafsu kita. Ketika nafsu kita ingin berbuat maksiat, maka kita ukur dengan akal pikiran kita, dengan agama. Baik enggak maksiat itu? Kalau tidak baik maka jangan lakukan. Hati-hati juga ketika nafsu kita ingin berbuat kebaikan, menghadiri majelis taklim, harus hati-hati. Di situ nafsu juga membisikkan supaya kita riya, tidak ikhlas, supaya kita sum'ah, supaya kita merasa hebat. Itu bisikan-bisikan nafsu ketika dia mengajak kebaikan. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, bagaimana cara mengekangnya, mengendalikannya? Ulama tasawuf menjelaskan bahwa nafsu ini seperti kayak kuda. Kuda itu kita menunggangnya, bergantung bagaimana cara menungganginya. Kuda itu mengendalikannya. Kalau kita naik kuda, kita biarkan, maka kuda itu akan masuk ke jurang. Tapi kalau kita terampil mengendalikan kuda itu, maka kita akan selamat ke jalan yang benar. Itu dia nafsu. Kalau kita terampil, pintar manajemen, memanage, menata hati kita, ya, hati ini raja, hati yang mengendalikan nafsu. Jadi hati yang mengendalikan nafsu. Ketika nafsu ingin berbuat keburukan, maka mata hati melihat baik enggak. Kalau enggak baik jangan dilakukan. Ketika nafsu ingin berzina, ya, maka hati melihat, mata hati melihat. Akal, pikiran kita merenungkan akan apa perkataan Allah dalam Al-Quran, baik enggak berzina. Itu fungsi akal. Kalau nggak baik jangan dilakukan. Makanya harus punya ilmu agama. Kalau kita nggak punya ilmu agama, kita nggak bisa memfilter keinginan nafsu itu. Makanya wajib cari ilmu agama. Haram hukumnya kalau kita nggak cari ilmu agama. Itu fardu ain, ya kan? Ilmu agama itu fardu ain, apalagi ini ilmu tentang hati. Ya? Itu yang kedua, itu yang ketiga. Yang keempat berikutnya, cara mengendalikan hawa nafsu, keinginan nafsu yang buruk itu agar dia menjadi baik. Dan nafsu tidak selamanya buruk. Iya, kita ibadah juga pakai nafsu. Kita makan pakai nafsu. Suami istri kalau nggak nafsu ya nggak ada manusia. Betul? Ya, nafsu nggak semuanya buruk. Tinggal lagi kita mengendalikan. Nah, ulama tasawuf menjelaskan cara mengendalikan. Yang pertama banyak puasa sunat. Itu sangat ampuh sekali untuk mengekang hawa nafsu, melemahkan nafsu. Puasa sunat. Udah, itu yang pertama. Yang kedua, cara mengendalikan hawa nafsu sehingga dia menjadi nafsu mutmainnah adalah dengan ilmu agama. Pelajari ilmu agama. Hadiri majelis taklim. Yang ketiga banyak berzikir. Karena ketika nafsu dihadapkan kepada Allah, nafsu itu lemah, terkekang, enggak berkutik dia. Dia hanya menggiring kita kepada ketaatan. Yang keempat, banyak ingat mati. Makanya Bu, seperti tips saya tadi, ketika dapat musibah, anak saya bolak-balik masuk rumah sakit opname, saya banyak ingat mati. Demi Allah, ya Allah, tenang hati saya, Bu. Bisa saya sanggup bersabar. Coba amalkan ini, Bu. Bayangkan kita dimandikan, kita dikafani, kita dimasukkan ke liang lahat. Coba bayangkan begitu, Bu. Tolong diamalkan. Kalau Ibu nggak percaya, ini sudah saya amalkan. Melemah nafsu itu, nggak berkutik, itu setan menjauh. Hawa nafsu terkekang, melemah. Dia nggak menggiring kita kepada kemaksiatan. Dia nggak membisikkan kita supaya kita nggak sabar. Allah berikan kita kesabaran. Gerem saya sampai, bukan gerem ya, gemes gitu. Itulah. Ya, ingat mati. Itu yang keempat, banyak ingat mati. Nah,
Ini banyak kali manfaatnya kalau kita ingat mati. Salah satunya kita nggak akan cinta dunia. Apa yang kita bawa kalau kita mati? Istri nggak dibawa, harta pangkat jabatan nggak dibawa, amal yang dibawa. Itu teman kita. Orang nggak banyak ingat mati, lupa ingat mati, dia akan tamak, rakus, cinta dunia seperti kayak Pak Haji ini. Awal dari kehancuran, kebinasaan adalah cinta kepada dunia. Dia akan keras hati, susah untuk taat ibadah. Hawa nafsu semakin menguat kalau kita cinta kepada dunia. Lalu cinta kepada istri, pangkat, jabatan, uang, harta. Ya, itu yang keempat. Cara mengekang hawa nafsu. Yang kelima, apalagi yang terakhir, cara mengekang hawa nafsu. Cara mengendalikan hawa nafsu, keinginan nafsu yang buruk, berdoa, minta tolong kepada Allah. Tolong ya Allah, hamba-Mu ini lemah ya Allah, nggak mampu, nggak sanggup. Kendalikan nafsu hambaku ini ya Allah. Kendalikan nafsuku ini ya Allah. Nabi aja selalu berdoa seperti itu. Itu Nabi. Ya. Apalagi kita yang banyak maksiat, seperti kayak saya banyak maksiat dan dosa, makanya saya berat untuk jadi imam. Ya. Tapi jangan bapak-bapak jangan ikuti saya ya. Sengaja berat jadi imam, saya nggak mau lah, jangan gitu ya. Cukup untuk saya aja. Nah, karena saya banyak kali dosa saya. Saya nggak tahu ini apakah ikhlas atau enggak ini, ya kan? Hanya Allah yang tahu. Makanya ini saya berikan ini materi ini, boleh jadi materi ini, sedekah saya ini, wakaf saya ini, boleh jadi ini yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya kan? Kadang mungkin saya ada rianya dalam memberi, merasa hebat, merasa mulia, merasa sudah hebat. Yang ngaji manajemen hati, itu kajian tinggi. Ya, jadi begitu Bu cara beramal Bu. Jangan satu aja. Ya. Dan ibu juga nggak tahu, boleh jadi yang menyebabkan ibu masuk surga bukan karena ibadah ibu, tapi karena ibu rajin majelis taklim, betul kan? Karena kita nggak tahu amal mana yang menyebabkan kita itu masuk surga, betul kan? Banyak beramal, saya pun juga begitu. Ini gratis saya buat ini, saya niatkan wakaf. Ini kalau saya mati mengalir pahalanya ke saya. Boleh jadi ini membuat saya masuk surga. Amal saya berceramah segala macam ini hilang semuanya, nggak ada dapat pahala. Disusupi dengan ria, tidak ikhlas, ingin merasa dipuji orang, disanjung orang. Apa artinya amal seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Ini bukan marah ya Bu ya, ibu jadi tegang ya Bu ya. Mohon maaf ya Bu ya, kalau ada salah-salah ya Bu ya. Saya mohon ampun sebesar-besarnya. Wallahu a'lam. Udah jam 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutup, wassalamualaikum, silakan Pak Haji. Kaji itu semangat. Iya, Ada yang bertanya. iya pintar. Kalau dalam majelis ilmu, Iya. Anda tahu bertanya. Iya. Tapi ini pertanyaannya agak sulit kalau saya yang jawab. Katanya tahu ngaji di mana-mana. Di sana di sini di situ. Pertanyaannya coba Pak jawab. Iya. Begini Pak Ustaz. Iya. Mudah-mudahan bisa dijawab. Mudah-mudahan kalau bisa jawab kayak buat saya Pak Haji ya. Lain kali. Iya lain kali ya. Ya. Karena juga saya terbatas ilmu juga. Iya. Iya. Kepada saya. Pak, kita ngaji kan majelis ilmu. Tasawuf ya. Iya. Kajinya agak mendalam. Ya, tentang hati, kaji hati, zimin kolbu. Pertanyaannya begini, kan ada syariat, ada hakikat, ada makrifat. Pintar. Pertanyaannya, urutannya Allah, Adam, Muhammad. Ya, Allah duluan, Adam, ini syariat. pintar. Terus makrifatnya apa? Hakikatnya Allah, Muhammad, Adam di belakang. Ya. Jadi jawabannya katanya di makrifat. Mana itu Ustaz? Nah, jawabannya di makrifat. Tapi kalau nggak bisa dijawab sekarang, boleh kapan-kapan. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Pak Haji, semoga Allah memperhatikan Pak Haji. Ustadz, urutannya Allah Adam menciptakan Adam, kemudian baru ada Muhammad. itu syariat. Itu syariat. Hakikatnya Allah, Muhammad, Adam, iya, Allah Muhammad, Adam. Adam. Nah, itu maksud, ya, itu maksudnya sebelum Adam ada, Nabi Adam ada, sudah ada Nur Muhammad. Betul Pak Haji kan? Takut saya salah. Nah, itu dia maksudnya.
Masya Allah, tabarakallah. Pintar ya. Hidupnya majelis taklim dengan bertanya, matinya majelis taklim tidak bertanya. Kalau Ustaz nggak tahu, bukan berarti bodoh. Karena nafsu ini lagi-lagi nafsu. Nafsu ini berat untuk mengatakan tidak tahu. Betul. Nafsu itu berat itu. Dianggap nanti kita itu akan bodoh. Sungguhnya tidak. Lebih baik bilang nggak tahu ketimbang kita nggak tahu tapi menjawab yang salah, berdosa kita. Tanggung jawab saya di hadapan Allah. Kalau kita nggak tahu bilang aja nggak tahu. Maaf ya Pak ya, saya nggak tahu. Saya cari dulu di kitab. Kita nggak akan hina dengan ketidaktahuan kita, betul? Betul kan Pak Haji kan? Maka kita akan mulia, ya kan? Tapi kadang-kadang orang berat untuk mengatakan tidak tahu. Itu nafsu, makanya hati-hati lagi nafsu. Ya Bu ya. Oh bodoh kau. Oh iya, aku bodoh. Kenapa kita marah dibilang bodoh? Kalau kita marah, berarti kita bodoh, betul kan? Ibu siap dibilang bodoh? Siap Ibu dibilang bodoh? Siap. Jangan marah ya Bu ya. Ini kita langsung praktek. Bodoh kau misalnya. Oh iya, aku bodoh. Oh makasih ya, aku perlu belajar lagi. Kan cukup begitu aja. Tapi kalau apa kau bilang? Aku bodoh. Oh. Sering begitu kan? Itulah nafsu itu. Berarti kita memang betul-betul bodoh kita di situ. Paham ya Bu ya? Nafsu dia menyukai kepintaran, menyukai kemuliaan. Nggak mau dianggap bodoh, tolol, nggak mau itu. Paham ya? Paham itu kan? Terima kasih ya, kau bilang aku bodoh ya, aku perlu belajar lagi. Orang kan kagum sama kita rendah hati. Nah, nanti Ibu mulai sekarang, kalau dibilang bodoh jangan marah ya Bu ya. Langsung praktekkan ilmu manajemen hati. Enak hati kita nggak dendam, ya kan? Sakit kali hatiku Pak. Kenapa Bu? Aku dibilang bodoh. Bapaknya bilang Ibu bodoh, jangan tersinggung. Ada yang bilang gitu, oh, monyet kau. Oh iya, aku monyet. Oh, makasih ya. Oh, emang kita bukan monyet, kenapa kita marah? Betul kan? Kalau kita marah berarti kita monyet. Iya kan? Bu, betul kan Bu? Orang kita nggak monyet. Kenapa kita bilang? Kenapa kita marah? Oh iya, makasih ya. Cukup begitu aja. Tenang hati kita, setan menjauh, hawa nafsu terkekang. Dan nanti nggak bisa habis nikmatin manajemen hati ya. Ya kita doa dulu yuk. Ya, kita doa jam 7 alhamdulillah insyaallah lewat kita sama. Menarik kan manajemen hati ya, manajemen kalbu ya alhamdulillah karunia Allah anugerah Allah. Nah, kita bilang begitu supaya kita nggak merasa mulia, nggak merasa sombong, ujub ya, nggak merasa hebat ya. Semuanya karunia Allah, anugerah Allah ya. Jadi menarik kaji ini ya. Jadi nikmat kaji ini ya. Oke, kita doa, jangan main-main anak-anak. Ustaz mohon jangan main-main ya, berdoa ya. Tolong diaminkan ya agar doa kita terkabul. Jadi kaji kita tentang berdoa ya. Kita istighfar dulu, mohon ampun supaya hati kita bersih, kemudian kita selawat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berselawat maka malaikat memohonkan ampunan kepada orang yang berselawat. Kalau malaikat itu yang memohonkan ampunan, insya Allah hati kita bersih. Karena kita istighfar baru selawat. Jangan kita istighfar aja. Kalau kita mengandalkan kita istighfar aja, itu kemungkinan kecil bisa diampuni kita. Tapi kalau kita bertawasul kepada malaikat, kepada Nabi supaya memohonkan ampunan kepada kita, insya Allah akan terkabul. Kan saya selalu berdoa bertawasul kan kepada Nabi dan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saya nggak sanggup kalau hanya diri saya, amal saya ini nggak ada. Saya anggap tuh nggak ada amal saya, pahala saya anggap nggak ada. Saya ini hina, banyak dosa. Makanya saya minta bertawasul kepada Nabi dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani supaya lebih terkabul. Paham ya Bu ya? Ini semoga bisa diamalkan. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu wa yakfi mazida.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat-sahabatnya, dengan keberkahan dan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dengan keberkahan dan kemuliaan Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, terima amal ibadah kami, terima tobat kami, kasihanilah kami ya Allah. Ya Allah, ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami, ampuni sebesar apapun masa lalu mereka, terima amal ibadah mereka, terima tobat mereka, kasihanilah mereka ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa orang tua kami yang telah mendahului kami, jauhkan mereka dari siksa kubur-Mu ya Allah. Jadikan kuburan mereka taman-taman surga, tempatkan mereka di surga-Mu sebaik-baik surga ya Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, ampuni dosa dan maksiat kami ya Allah. Ampuni sebesar apapun masa lalu kami, terima amal ibadah kami, terima tobat kami, kasihanilah kami ya Allah. Murahkan rezeki kami dan berkahi, mudahkan urusan kami dan berkahi, panjangkan umur kami dan berkahi ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan solehah. Jauhkan kami dari musibah dan bala bencana. Jauhkan kami dari perbuatan syaitan, jin, dan orang-orang yang punya jahat pada kami ya Rabb. Ya Allah, mohon ya Allah, tuntun hati kami agar bisa istiqomah di jalan-Mu. Mudahkan kami untuk bisa taat kepada-Mu. Mudahkan kami untuk selalu mengingat-Mu. Mudahkan kami ya Allah untuk selalu berselawat kepada Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, mohon ya Allah, jangan kami bergantung, bersandar kepada kemampuan kami, kepada kehebatan kami dalam berdoa ya Allah. Buat hati kami hanya bergantung, bersandar kepada Engkau ya Allah, kepada rahmat-Mu ya Allah, kepada karunia-Mu ya Allah, kepada anugerah-Mu ya Allah dalam berdoa ya Allah. Ya Allah, mohonlah ya Allah, bila di antara kami, keluarga kami, saudara kami, ada yang mendapat musibah, tolong angkat musibahnya ya Allah. Bila di antara kami, saudara kami, keluarga kami, ada yang sakit, mohon beri kesembuhan kepada mereka ya Allah. Beri kesabaran kepada mereka ya Allah. Jadikan musibah yang mereka alami dengan yang lebih baik nantinya ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Bila kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada